Halo, selamat datang di Konferensi Media. Kita akan bahas hasil UCL di match 36. Kita mulai dari Arsenal. Arsenal menang atas klub Brugge 3-0 di match D6. Mereka mencatat 6 kemenangan dari 6 laga grup, memastikan posisi juara grup fase Liga. Sedangkan Manchester City menang 2-1 di kandang Real Madrid di match D6. Kemenangan ini mengamankan minimal tempat di babak gugur atau playoff. Sedangkan Liverpool menang 1-0 atas Inter Milan di laga match D6. Kemenangan tandang ini penting untuk posisi klasemen grup. Sedangkan Chelsea kalah 1-2 dari Atlanta di match D6. Hasil ini membuat mereka lebih sulit untuk lolos secara otomatis di fase knockout. Untuk analisa performa tim dari Arsenal jadi tim fase grup dengan 6 kemenangan, produktivitas ofensif tinggi, dan kebobolan sedikit. Mental kuat di semua laga. Sedangkan untuk Manchester City, kemenangan di kandang Real Madrid menunjukkan mental juara dan konsisten. Gol penting di laga tandang juga bisa menjadi momentum untuk menuju ke 16 besar. Liverpool, kemenangan di Italia menstabilkan posisi di klasemen. Meskipun performa masih perlu diperbaiki, performa defensif cukup solid di laga krusial kali ini. Sedangkan untuk Chelsea, kekalahan dari Atlanta jadi hasil buruk di match day akhir grup 3. Tim Chelsea butuh poin di laga lain untuk berharap rival lengah untuk lolos. Untuk Arsenal jelas langsung bisa lolos ke babak knockout sebagai pemuncak grup. Manchester City dan Liverpool juga berada di posisi aman untuk lolos atau playoff, sedangkan Chelsea kemungkinan perlu playoff tergantung selisih poin dari akhir grup. Kita lanjut ke pertandingan. Barcelona menang 2-1 melawan Frankfurt di Camp Nou. Barcelona sempat tertinggal duluan, lalu bangkit lewat 2 gol dari Jules Koundé di babak kedua. Kemenangan ini penting untuk menjaga peluang lolos langsung ke 16 besar. Lamine Yamal yang jadi eksekutor peluang penting memperkuat kreativitas serangan Barca, dan Rafinha yang sudah pulih dari cedera membantu mereka untuk melakukan ofensif yang lebih bagus, dan Marcus Rashford yang tampil lumayan oke dan solid di laga kritis menunjukkan mental mereka membalik ketika ada keadaan di laga besar. Impactnya apa? Barcelona makin aman di klasemen fase Liga dan tetap bersaing di papan atas untuk lolos langsung. Untuk Real Madrid kalah 1-2 dari Manchester City di Santiago Bernabeu. Untuk analisa, Madrid unggul lebih dahulu lewat Rodrigo, tapi City bangkit lewat gol Nico Orelli dan penalti dari Haaland. Sedangkan Madrid dominasi awal dan mereka gagal mempertahankan ritme serangan setelah gol pembuka. Ini dapat merusak di ruang ganti. Dengan rumor adanya Sabiot, pertahanan Madrid kurang rapat saat serangan City meningkat, khususnya sebelum turun minum. Impactnya apa? Kekalahan ini membuat Real Madrid turun sedikit di klasemen Liga Champions dan menambah tekanan. Mereka juga masih punya poin cukup untuk lolos, tetapi dengan adanya inkonsistensi di Liga dan UCL, performa kurang stabil ini akan menjadi masalah mereka untuk kedepannya. Bayern Munchen di match ke-6, Bayern menang 3-1 atas Sporting Lisbon. Bayern bangkit setelah tertinggal dulu lewat gol penalti lawan. Tim ini mengontrol permainan dan balik menang lewat gol dari beberapa pemain kunci. Pertandingan ini mengamankan posisi mereka di fase knockout. Dengan kemenangan ini memastikan Bayern lolos ke tahap berikutnya dan memperkuat peluang mereka sebagai salah satu tim yang unggul di fase Liga. Paris Saint-Germain ini dengan mengejutkan imbang melawan Atletico Bilbao. PSG mendominasi penguasaan bola dan tembakan, tapi tidak mampu mencetak gol. Kehilangan seorang Dembele yang cedera, bahkan Doué dan Kvaratskhelia yang baru pulih, Bilbao
mempertahankan pertahanan yang rapat dan frustasi yang membuat PSG sangat frustasi dengan serangan mereka. Clean sheet bagus, tapi hasil imbang kurang ideal untuk poin maksimal mereka di Liga UCL kali ini. PSG tetap kuat di klasemen dan berpeluang lolos, namun hasil imbang menunjukkan mereka kadang kesulitan menyelesaikan peluang di fase penting. Untuk posisi klasemen, Arsenal puncaki klasemen di UCL, Bayern berada di posisi tinggi, PSG dan Manchester City sama-sama tim kuat di papan atas. Real Madrid sedikit tertahan di peringkat tengah dan mulai lengah karena mereka inkonsistensi bahkan di Liga dan di UCL. Kesimpulan kompetisi juga ada Barcelona masih bisa lolos dengan performa bangkit, Real Madrid perlu perbaikan pertahanan dan konsistensi, Bayern stabil dan siap di fase knockout. PSG dominan tapi kurang efisien dalam penyelesaian peluang. Setelah match day 6 berbasis performa konsistensi dan kualitas skuad, Arsenal tampil dengan konsistensi penuh, 6 kemenangan, lini belakang stabil, transisi cepat efektif, sedangkan Bayern Munchen dapat dominasi tempo dan kedalaman skuad, rasio gol tinggi, minim kebobolan di laga krusial. Manchester City punya kontrol permainan terbaik, menang besar di laga tandang, variasi serangan jadi pembeda. Barcelona, meskipun mereka mempunyai penyerang yang lumayan kreativitas dan lini tengah yang bagus, dan mental mereka kini mulai bangkit dan menang besar juga di laga tandang dengan variasi serangan yang menjadi pembeda. Tapi mereka memiliki PR di resiko transisi bertahan meskipun produktivitas gol mereka stabil. Untuk PSG, Paris Saint-Germain kuat di penguasaan bola, peluang sangat banyak. Efektivitas finishing masih naik turun karena dengan adanya absennya Hakimi dan Nuno Mendes ini mempengaruhi beberapa sayap mereka untuk melakukan penetrasi. Untuk Liverpool, solid di laga besar tetapi pertahanan perlu diperbaiki. Rotasi pemain juga perlu diperbaiki lagi untuk menjaga jadwal mereka yang sangat padat. Real Madrid berbahaya di laga gugur, pengalaman mereka tinggi, inkonsistensi bertahan menjadikan mereka turun posisi. Untuk Inter Milan, kamu efisien dan disiplin taktik, tetapi kebobolan rendah, serangan tidak selalu eksplosif, tapi mereka sangat efektif di beberapa match. Untuk favorit juara kemungkinan ada di Arsenal, Bayern, Manchester City dan Barcelona. Kuda hitam PSG dan Liverpool. Untuk ancaman di fase gugur mungkin ada di Real Madrid. Oke, sekian dari Kickoff Fancy Media. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.